Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu hadratus syekhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid-din wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqsudu lan utawi tujuan bitar'il masail kalawan nepaaken pertanyaan atau masalah iku anna taliba satuhuni santri iku robba mastahya kadang-kadang isi sopo tolib bani tolib anu lah bencong bani ya al-tolib bencong teman anu temannya tolib boleh ditolib mingkaulihi saking ucapane tolib lam abham rupane ora paham imma dirabni kurfati ono pane karo ngilangi kahinan imma dirabni kurfati adati ono karena ngilangi kahilani pareni ada syai'i yang syai' mari kyo au itu ikiloti atau karena rupa waktu au lihayain atau karena isi min hadiri saking para hadirin au li ta'ali anda tata'akhar sepatus orang telat opo kiraani siapa aldi bisa babi kalau sebab itu jadi di antara tata kramanya guru ini karena malunya atau karena tidak ada waktu puas atau karena malu ke teman-temannya itu teman-teman makanya namanya guru lain kalau sudah diuruin paham kemudian lupa berarti yang bantah tidak perhatian itu harus bernadiro kalau misalnya barusan belajar harus diopeni dengan cara halus. Misalnya santri gak paham, misalnya gak pernah ngalami pondok belajar di umum, kemudian ke pondok, maka harus diopeni.
ya apa harus bisa paham. Walidhalika lan karena mengkono al-hadirin ila dindawaakan la yang bagi orang pantas disyai kebisan di apa ayakuna yang mengucap syukur sapana bu ya litolibi maring tolib maring sang hal fahimta apa to paham sira illa ida amina kecuali nalikani anak sentosa sapa guru mingko saking ucapani talib nangge qabla ya pama indal saya to paham sapa talib sapa talib. Jadi bagi guru di depan orang banyak, di depan orang banyak guru itu, ojo sampai mengatakan, kamu paham tak ini tak? Ojo no, kecuali memang murid-murid itu benar-benar yakin, artinya tidak asal menjawab, itu gak apa-apa. Suatu contoh, kadang-kadang kalau ditanyakan depan orang banyak, kadang-kadang kan bohong jalan jawabnya, betul. Walaupun nggak paham, bilang paham, di depan hadirin, depan hadir. Maka di antara orang banyak, di antara tata krama guru, apakah kamu paham? Paham tidak? Nggak boleh, kecuali memang umpamanya santri yang ditanya itu benar-benar menjawab yang benar, tidak asal-asal jawab, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti santri ditanyakan depan publik atau depan orang banyak, nanti jawabnya ngawur, paham nggak? Walaupun nggak paham, iya paham. Gimana misalnya? Itu tidak bohong. Itu kalau misalnya aman, nggak apa-apa. Misalnya tidak asal jawab, atau dijawab dengan jujur. Paham betul, misalnya nggak paham, bobatan paham. Misalnya paham dengan jujur, ya paham. Kalau misalnya nanti ditanyakan di depan orang banyak, itu jawabnya ngawur, paham bilang tidak paham, atau tidak paham malah bilang paham misalnya, itu nggak boleh. Maka guru cara bertanya itu melihat situasi dan kondisi. Ilam yaman, maka namun orang aman satu santi min dari saking kauli diayain karena malu au ghairi talir malu pada yasalu, maka orang oleh takon sapa guru santi anfaqi saking pahami santri. Kalau misalnya guru bertanya kepada santri itu tidak aman, mungkin santri kalau ditanyakan di orang banyak malu, atau diamnya malu, atau nggak malu tapi tambah jokal, maka tidak boleh guru itu tanya tentang paham. Aku bisa yuk, bisa enggak ini? Cocok di depan orang banyak, dia situasi. Berkira apa? Dia tahu karena sebuah guru rubama yang kadang-kadang menjerumuskan sebuah guru santri bil katibi hingga lukoro di kauli kalau dia santri yo dia karena berporo ketemu karena jualan sebuah sendirilah minal asbab saking pirang-pirang sebab balik terubah ini bahkan soal Quran kita santri al-masail yang pirang-pirang masalah
Kama keterangan dekan kang nyebut sapa ingsun ing perkara pona kok guru itu ada budi pekertinya bertanya kepada santri mergi karena nanti kalau bertanya di depan publik bertambah banyak-banyak khawatir santri yang menjawab itu jadi dosa karena apa yang diajukan tersebut. Ini penyebab bisa dusta. Bisa dusta. Umpamanya saya ditanyakan di depannya orang tuanya saya bisa. Pakai bangun. Paham. Kenapa? Ya malu ke bapaknya kalau tidak apa? Tidak apa. Maka guru kalau bertanya kepada santrinya harus kondisio. Mereka apa? Khawatir nanti jawabnya enggak dos jadi pembohong. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa in sa'alahu maka lamun takon sapa hu ing talib in salah maka lamun takon sapa ya maka lamun takon ing talib sapa asyik guru tanpa sangking fahami talib aqala maka jawab sapa talib betul nah nggih falam yatra maka ora para itu maka ora oleh ngajuakan sapa guru aletas talib al masaila ibirang-birang masalah ba'da dalika idan sausun faqala illa ayyastatiya kecuali ento mendorong illa ayyasta'an tadiya kecuali yang toh mendorong sapa at-talibu santri dalika imengkon kotor masail liktimali khajali karena memperhis talib biduri khilafi ma sebab lahir ila perkara ajaba kan jawab sapa bi kalawan kalau misalnya seorang guru itu bertanya tentang santri kemudian si santri tersebut itu menjawab iya menjawab maka guru itu tidak boleh ya bertanya lagi sesudah sesudah santri tadi menjawab iya. Kalau misalnya guru, misalnya saya bertanya kepada Andi di depan orang banyak, bertanya tentang satu masalah, kemudian si Andi itu sudah menjawab maka oleh guru tersebut itu tidak boleh ditanyakan kembali, tidak boleh mengadakan pertanyaan lagi. Tidak usah. Kecuali santri itu tertarik atau ada motivasi setelah dijatuhkan itu lain lagi. Paham ya? Lain lagi. Kalau misalnya santri tadi setelah ditambah semangat misalnya, ada mengandung motivasi, kalau ditanyakan gembira misalnya, bukan apa-apa. Kalau misalnya ditanyakan itu sudah jawab enggih, ya lihat makanya guru itu bertanya ke santri depan publik, jangan terlalu over, ya, jangan terlalu overload, jangan terlalu overload. Itu biasa-biasa saja.
Kalau misalnya santri sudah ditanyakan paham, ya udah jangan ditanyakan lagi. Tanyakanlah wayambawi dan suyokyo lisyai'i kadwi guru. Insyaallah. Apa itu? Wayambawi dan suyokyo lisyai'i kadwi guru. Apa ayah murah yang to perintah sapa guru at-talabata ing mahasiswa boleh. Mahasiswa jama ini akan santri boleh. Ini jama apa ini? Dari coba saya bersama talibun wa tullabun wa talabatun talibatun talibatani talibatun wa tawalibun. Wayambawi dan suyukyo lisyai'i guru. Jam berapa sudah? Apa ayat moroyento ayat pemerintah soko guru atau labatai mahasiswa atau santri bil muwafaqati kalawan sesuai bidasina pelajaran kama supaya keterangan saya diberikan data pama insyaallah lamun kersa sinten Allah Ta'ala. Karena demikian sepantasnya kiai itu merintah atau bertanya kepada saya sesuai dengan pelajarannya, sebagaimana nanti akan diterangkan. Harus sesuai dengan pelajarannya. Jangan ditanyakan pelajaran-pelajaran yang tidak mereka itu jangkau. Guru harus cerdas, harus menyesuaikan diri dalam menyampaikan santri sesuai dengan mata pelajarannya. Ya, sesuai dengan mata pelajaran. Wa bi'adati syarhi dan bulan-bulan keterangan ba'da faraghihi inam sawis syarah ima dalam perkara baina kang ono ing dalem antarane talaba dia seputar sepatus tetap apa syarah fi idhani ing dalem aten apa. Jadi guru ini harus budi pekerti guru harus ngulang-ngulangi setelah selesai diajari diterangkan ulang kembali seperti kita mempraktikkan metode takrib ini. Pertama dituntun dengan lafaz dengan makna, kemudian dituntun dengan apa? I'rab, yang tentang tarkibnya ya. Diulang apa? Agar sebaliyat mutafi'id aib, supaya terukir di dalam dadahnya, di dalam hati. Artinya kita ini harus mampu litaskifi adhani, harus mampu memberi pendidikan kepada santri bagaimana pelajaran yang sudah diajarkan supaya melekat di dalam hati mereka itu bagaimana, biar jadi bahan untuk berpola pikir. Harus begitu. Jadi guru itu mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan, menjelaskan, mengulaskan pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan kepada santri agar supaya lihat mutafi'in hal atau supaya ditaskifi adhani,
Harus mampu, seorang guru mampu apa? Mencetak santri, bagaimana santri itu kepada pelajar apa yang sudah diajarkan itu, supaya bisa melekat di hati mereka itu bagaimana? Biar jadi cerdas. Itu apa? Wayarsahu, dan tumancep meresap opo salah fi afabim ing dalem pahami tolaban. Jadi guru harus mampu mengulangi. Pertama, biar terjadi dia fi ithani. Yang kedua, biar jadi yarsa fi afhami, agar supaya pelajaran-pelajaran penjelasan itu tetap melekat, lazim di hati mereka. Sehingga dengan cara seperti itu, mereka itu bisa mempunyai apa coba? Bakat. Mempunyai bakat. Sehingga kalau sudah mempunyai kebakatan, artinya apa nah? Sehingga mereka itu apa ya, bisa berkembang, bisa berkembang, sehingga mempunyai kreatif. Harus begitu. Jadi kami ulangi, guru harus mampu mengulas kembali keterangan-keterangan yang sudah diajarkan kepada siapa? Kepada santri, agar santri tersebut dia mutafi tarim, agar santri tersebut itu keterangan-keterangan itu bisa tetap lazim di dalam hati mereka, agar santri itu mempunyai kecerdasan. Maka pelajar, bagaimana supaya pelajar itu melekat di hati mereka. Nanti setelah mereka itu pelajaran sudah tetap tumancap dalam hatinya, sehinggalah mereka itu bisa mempunyai karya kreatif. Dengan berkahnya ilmu yang sudah melekat di dalam hati, sehingga timbullah kecerdasan. Setelah timbul kecerdasan, sehingga timbullah kreatif. Setelah kreatif itu berkembang nanti akhir. Bikin ini bisa, bikin ini bisa, bikin ini bisa. Harus begitu. Itu namanya dzikir penting, juga ilmu penting. Jangan seorang santri ojo dididik dikir tok. Di samping dikir harus dicetak itu tugasnya siapa ya? Tugasnya siapa itu? Seorang atau seorang wahid, seorang seorang mursyid. Jadi orang yang ahli thariqah, mursyid thariqah. Orang jadi mursyid thariqah. Orang jadi guru, orang jadi mudzakir, tidak cukup hanyalah mencetak santri itu pandai berzikir. Di samping itu, guru itu harus mampu litafkifi adhari, harus mampu mencetak santri berpola pikir yang intelektual,
biar jadi nanti santri itu jadi kreatif, dapat mengembangkan ilmu begitu. Maka ingat, itu tugasnya mursyid, tugasnya seorang ulama, tugasnya seorang mudzakir, bukan hanya ceramah sementara mereka yang dihafid tidak mampu dicetak. Ojo, sebab ada keterangan orang itu yang bisa yang bisa mencetak orang mursyid, yang bisa mencetak orang intelektual, yang bisa mencetak orang itu cerdas sehingga jadilah orang kreatif, adalah tugasnya para mudzakir, tugasnya alim ulama, tugasnya para mursyid. Jadi mursyid tugasnya pertama harus menjaga undang-undang Allah, hafidun li hududillah. Baik undang-undang Allah yang merupakan perintah atau undang-undang Allah yang merupakan larangan, baik perintah itu yang merupakan wajib atau sunnah, atau larangan itu berupa haram atau dan lain sebagainya, harus mampu menjaga itu. Ini tugasnya Ustaz Samsul, ya, tugasnya alim mula, tugasnya orang muda, tugasnya para amor. Jadi tidak cukup aja zikir zikir Allah toh. Di samping itu perintah Allah yang berupa undang-undang jangan diabaikan. Itu pertama. Yang kedua, harus qaimun ala irsyadil ulil. Harus mampu seorang mursyid mencetak jemaahnya menjadi orang intelektual. Jadi kalau melihat itu tidak cukup mendidik zikir tok. Kenapa harus dicetak akal pikiran kita supaya jadi orang intelektual, agar supaya menjadi ulil albab, agar supaya menjadi orang ulil absar. Kenapa? Karena akal pikiran ini sebuah instrumen, sebuah alat untuk menangkap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menangkap ilmu. Nanti kalau ilmu ditangkap, maka orang itu pastilah ditangkap dengan baik, ya, diterima dengan baik, dengan pola fikir yang cerdas. Itulah kita selalu disiram rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tahdifin nufus. Nanti dengan pola fikir cerdas, jiwanya manusia bisa bersih. Jadi seorang mursyid harus mampu mencetak santri bagaimana jemaah-jemaahnya itu bisa hatinya bersih. Bagaimana? Ini tugasnya siapa? Orang kiai, orang guru, seorang, kalau kiai Indonesia itu orang alim. Sebenarnya kiai itu bahasa lokal, Nah terus keberapa sudah? 1, 2, 3. Yang keempat, seorang kiai, seorang ulama, wa tasqifil adhan. Harus apa nak? Wa tasqifil adhan, mampu mendidik pola fikiran atau mencerdaskan akal fikiran manusia, sehingga setelah pola fikirnya jemaah itu cerdas,
ya, berpola pikir positif, timbullah sesuai dengan apa? Karena kan hadut Syekh Qasim Masri wa yarsakhu fi amal, timbullah pemahaman yang luar biasa. Kalau santri sudah berpola pikir yang baik, cerdas, dididik, maka dididik cerdas sehingga melekat dalam hatinya, sehingga selalu timbullah inspirasi baru, timbullah kreatif yang baru dengan berkah pemahaman itu. Maka penting wali anaulan kanastuli syarah. Ini tugasnya siapa nak? Tugasnya seorang ulama. Kiai belum tentu ulama, kalau ulama mesti kiai. Ya. Kadang-kadang di hari zaman ini tukangnya arti itu kiai, tukangnya itu kiai kan itu. Nah. Ya utuh wali anau karsal ya utuh mendorong. Iku ya utuh mendorong apa syarah ing talaba ala aswalil fikri ing atasi nyibukakan berfikir wa mu'akhadatin nafsi, dan letak di awal bitalabi tahqiqi kalawan golek nyatane masalah. Merkino puna kok tetap kromani seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang muallim, seorang mursyid, seorang mudakir, kok harus mengulang-ulang keterangan atau ilmu yang sudah dituaikan kepada dadanya, akal pikirnya para santri. Kenapa? Karena untuk mendorong mereka supaya sibuk berpola pikir, supaya sibuk mengawasi dirinya untuk menemukan sesuatu kenyataan masalah itu. Untuk menemukan suatu masalah, itu masalah yang itu penting. Maka guru itu harus mengulang-ulangi pelajarannya agar supaya sampai sejauh manakah santri itu bisa mengenyam, sehingga santri itu dengan bisa tertarik, bisa semangat untuk apa? Mencari kesejatiannya, mencari sejatinya. Dengan berkah guru itu mencetak santri berpola pikir yang cerdas sehingga menjadi orang kreatif. Merkono pokok begitu kan, guru harus begitu kepada santrinya, karena dengan adanya ngulang-nguling masalah penjelasan terhadap santrinya, sehingga santri itu bisa berpola pikir yang cerdas, sehingga sibuk untuk mencari sejatinya dirinya. Itu kan dia kan, kami ulangi, manusia itu diciptakan oleh Allah kan biar jadi orang bertauhid hakikat, biar nyembah kepada Allah, biar nyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kewajiban seorang guru, kewajiban seorang mudakir, kewajiban seorang alim ulama, kewajiban seorang mursyid harus mampu mencetak santri. Bagaimana supaya santri ini berintelektual, sehingga mereka setelah intelektual itu mereka itu mampu berkreatif, mampu mencetak sesuatu yang dapat mengantarkan kita mengetahui sejati kita bersama. Sehingga kalau tahu sejatinya, hingga kita itu bisa arafa rabbah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang itu kalau tahu sejatinya dirinya, pasti tahu kepada Allah. Maka penting seorang kiai biar banyak ridhonya dari Allah,
biar banyak fadlnya dari Allah mencetak santri berpola pikir yang cerdas, dan sehingga dengan santri yang berpola pikir mampu mencari jati dirinya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena waktu tidak mengizinkan, semua Allah wallahu shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iya, ya. Suratul Ladina Rabbi Wadinal Nabi Hurmati اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا ويسر bersama Allahumma inni astaghfiruka bima 'allamtani wa lam tunzirni illa nafsika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.